Sebuah video arogansi seorang pengendara mobil terhadap pengemudi ojek online viral di media sosial. Pengendara mobil menendang pengemudi ojek online diduga karena kesal jalannya terhalang. Polisi langsung mengamankan pengendara mobil untuk diperiksa. Inilah rekaman video amatir cekcok mulut antara pengendara mobil dan pengemudi ojek online yang terjadi di Pekanbaru Riau. Diduga kesal jalannya terhalang, pengendara mobil kemudian menendang pengemudi ojek online hingga terjengkang. Pasca kejadian, korban ditemani ratusan rekannya sesama pengemudi ojek online mendatangi rumah pelaku di kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Massa yang emosi tidak berhasil menemui pelaku. Pihak kepolisian sektor Bukit Raya dan Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi dan mengamankan massa, juga membawa pelaku ke Polresta Pekanbaru. Aspirasi dari kawan-kawan bahwa pelaku penganiayaan itu sampai mengancam mau menembak. Jadi intinya tidak ada kata damai untuk bagi pelaku pemukulan terhadap ojol Pekanbaru. Usai gagal mendapati pelaku, dalam video viral lainnya, para pengemudi ojek online mendatangi kantor Polresta Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, langsung menemui dan menenangkan massa, serta berjanji akan Ya, pemirsa, perkembangan terbaru penyelidikan pengendara ojek online dianiaya. Kami sudah tersambung dengan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, ini kan pelaku masih diperiksa. Apa motif pelaku sebenarnya, Pak? Dan bagaimana hasil penyelidikannya? Ya, jadi dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini kita memang sudah lakukan pemeriksaan pada para saksi, termasuk korban dan pelaku. Jadi memang motif dari tersangka atau pelaku ini, ya berawal dari driver ojol ini atas nama M ini pada saat membawa orderan makanan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.00 melewati jalan Cempaka, Kota Pekanbaru. Pada saat itu tiba-tiba di belakangnya ada sebuah kendaraan yang dikendarai oleh si pelaku. Kemudian pelaku tersebut menglakson dari si korban ini. Kemudian korban ikut membalas klakson. Dari situ terpancing emosi, si pelaku kemudian menyalip motor dari si korban ini, kemudian menghadang. Setelah itu pelaku turun, si korban berhenti dari motornya, sama-sama turun, kemudian pihak si pelaku ini kemudian memaki-maki si korban tersebut dengan nada kasar dan ya ancaman yang keluar dari kata-kata ataupun kalimat dari si pelaku ini. Setelah itu tiba-tiba pelaku pun ikut melakukan pelaku ini kemudian tiba-tiba memukul korban dan menendang. Kemudian terjatuh si korban sampai jatuh bersama dengan sepeda motornya. Nah, dari situlah akhirnya ternyata ada sebuah rekaman yang muncul dan viral. Nah, setelah itu keesokan harinya dari teman-temannya, oleh koleganya ini mendatangi rumah si pelaku ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polresta Pekanbaru dan Polsek Bukit Raya melakukan dan mengamankan langsung si pelaku tersebut agar tidak terjadi korban amuk massa. Nah, setelah itu kita selamatkan, kita amankan. Baik, dan kita proses lebih lanjut. Selain menendang begitu korban, pelaku juga sempat mengancam akan menembak korban. Apakah benar pelaku ini merupakan oknum aparat kepolisian? Bukan, iya, pelaku memang bukan anggota kepolisian maupun anggota bersenjata lainnya. Dia memang hanya sekedar spontan mengancam. Dan memang pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan juga, dia termasuk sedang terpengaruh narkoba ya. Jadi memang apa yang dia keluarkan kata-kata itu ya memang tidak secara sadar karena di bawah pengaruh narkoba. Karena urinnya yang kita ambil pemeriksaan pun
ternyata positif metamfetamin dan amfetamin. Seperti itu. Saat ini statusnya seperti apa pelaku ini? Apakah sudah dinaikkan menjadi tersangka, Pak? Pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan, ya kita gali, baik dari tersangka saksi, penganiayaankah Pak? Dan juga apakah dengan diketahuinya pelaku mengonsumsi narkoba akan menambah berat hukuman yang diterima oleh pelaku? Ya, untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 351 KUHP, ya pasal penganiayaan. Kemudian ditambah lagi ya untuk hasil dari urin ini juga sebenarnya akan menjadi dasar hakim nantinya yang akan tetap kita akan tuangkan di dalam BAP bahwa dia memang melakukan perbuatan itu secara tidak sadar maupun sadar sedang mengkonsumsi narkotika. Dengan fakta-fakta yang didapatkan Pak, berapa ancaman hukuman penjara yang akan diterima oleh pelaku? Yang jelas para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tentunya ancamannya itu di atas 5 tahun ya, bisa kita lakukan penahanan. Apakah dilakukan penahanan juga terhadap tersangka saat ini? Sudah kita lakukan penahanan. Proses hukum ke depannya seperti apa Pak? Proses hukumnya akan tetap kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kita lanjutkan ke tahap 2 dan selanjutnya kita lanjutkan kepada tingkat peradilan lebih lanjut. Mungkin sudah dilakukan ada juga upaya mediasi mungkin Pak antara tersangka ini dengan korban? Sampai saat ini belum ada, ya karena dari pihak baik korban maupun pelapor belum ada informasi seperti itu. Tapi kita tidak permasalahan karena kan ini tetap deliknya adalah murni ya. Baik. Kondisi korban sendiri seperti apa Pak? Kondisi korban kita sudah lakukan visum. Memang korban tersebut berdasarkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku ini, dia ada lecet di tangan kirinya, kemudian juga ada rasa sakit di rusuknya, dadanya. Oleh karena itu kita lakukan visum. Visum saat ini masih kita tunggu, seperti itu. Pak, kejadian ini kan mengakibatkan kemarahan yang cukup besar begitu Pak di antara pengemudi ojek online. Bagaimana apa yang dilakukan aparat agar ini tidak terus berlanjut? Ya, kita selalu memberikan ya himbauan-himbauan kepada masyarakat kita khususnya warga Kota Pekanbaru apabila kita sedang menghadapi suatu masalah tidak mengedepankan emosional. Ya. Jadi sikap bijak itu perlu kita tunjukkan, kemudian kita lakukan ya sikap-sikap yang selalu menjagalah situasi kondisi Kamtibmas ya. Itu yang memang yang selalu kita lakukan setiap kita melakukan upaya-upaya pembinaan ya, penyuluhan kepada masyarakat. Jadi tidak main hakim sendiri, tidak emosional. Ya begitu juga termasuk kita ingatkan juga ke teman-teman Gojek agar melakukan setiap menemui masalah juga tidak melakukan tindak-tindakan main hakim sendiri. Jadi harus berimbang juga sebenarnya. Baik, terima kasih Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Iya.